Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Agama Islam dengan tema Toleransi Beragama. Kami dari kelas 448I01 yang beranggotakan saya Rega Nur Firmansyah, ada Anida Ulalawiyah, dan ada Feby Ayu Lestari. Pada tugas ini, kami akan mempresentasikan 3 bab, yaitu ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, manfaat, dan nada tujuan. Lalu di bab 2 itu ada pembahasan, dan di bab 3 ada penutup yang nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Masuk pada latar belakang masalah. Toleransi agama sangat penting untuk menciptakan masyarakat damai dan harmonis di Indonesia yang beragam agama. Sejarah menunjukkan konflik agama sering dipicu oleh kesalahpahaman, informasi tidak akurat, dan kepentingan politik. Pendidikan inklusif sejak dini, peran media massa, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk mempromosikan toleransi beragama. Media sebaiknya lebih banyak memberitahukan harmoni daripada konflik, dan tokoh agama harus mendorong dialog saling menghormati. Lalu pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung toleransi dan menindak pelanggaran hak beragama. Sementara itu, individu harus juga memahami dan menerima perbedaan. Kerjasama semua elemen masyarakat diperlukan untuk menjadikan perbedaan agama sebagai kekayaan, bukan ancaman. Lalu, adapun beberapa manfaat dari pembuatan makalah ini, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya toleransi beragama, lalu menjadi referensi akademis juga, terus mendorong dialog antar agama, yang keempat mengatasi prasangka dan stereotip negatif dari toleransi beragama sendiri, lalu yang kelima itu ada memotivasi perubahan sosial positif. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, pembuatan makalah tentang toleransi agama tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat luas. Makalah ini dapat menjadi alat untuk pendidikan, dialog, kebijakan, dan perubahan sosial yang lebih baik, menciptakan fondasi yang kuat untuk kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman agama. Lalu yang ketiga, ada beberapa tujuan pembuatan makalah ini. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman tentang keberagaman agama, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bertoleransi agama. Yang ketiga, mengusulkan solusi untuk meningkatkan toleransi agama. Dan yang keempat, mendorong dialog dan kolaborasi antar agama. Adapun meningkatkan kesadaran tentang hak beragama, lalu yang terakhir, memotivasi aksi nyata dalam mempromosikan toleransi. Dengan berbagai tujuan ini, pembuatan makalah tentang toleransi agama diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, bab 2 pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bab 2 itu ada pembahasan yang dimana toleransi dalam agama Islam adalah salah satu prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh umat Islam. Islam mengajarkan sikap hormat, damai, dan adil terhadap orang-orang dari agama lain. Berikut adalah beberapa poin utama tentang toleransi dalam Islam terhadap agama lain. Yang pertama yaitu prinsip Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung banyak ayat yang menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan lain. Misalnya dalam surat Al-Kafirun, surat ke-109 ayat 6, Allah berfirman, untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Ayat ini menunjukkan sikap saling menghormati terhadap keyakinan agama yang berbeda. Yang kedua, ada sejarah toleransi dalam Islam. Selama periode sejarah Islam, banyak contoh di mana umat Islam hidup berdampingan dengan penganut agama lain dalam damai dan harmoni. Misalnya, selama kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan di Yerusalem dengan baik, yang dilindungi oleh piagam yang dikenal sebagai Al-Uhda Al-Umariyah. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban non-Muslim dalam negara Islam. Dalam sejarah hukum Islam, non-Muslim yang tinggal di negara Islam dikenal sebagai zimmi, diberi perlindungan dan kebebasan beribadah sesuai agama mereka. Mereka memiliki hak-hak sipil meskipun mereka juga memiliki kewajiban tertentu seperti membayar zizah, pajak khusus sebagai gantinya untuk perlindungan dan tidak wajib dinas militer. Yang keempat yaitu contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam hal toleransi beragama. Beliau sering berinteraksi dengan penganut agama lain dengan cara yang penuh hormat dan adil.
Piagam Madinah misalnya adalah konstitusi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memastikan kebebasan beragama dan perlindungan bagi semua komunitas agama yang hidup di kota tersebut. Yang kelima yaitu pandangan ulama dan cendekiawan muslim. Banyak ulama dan cendekiawan muslim yang menulis tentang pentingnya toleransi. Mereka menekankan bahwa sikap toleransi adalah esensi dari ajaran Islam. Misalnya Al-Ghazali, seorang cendekiawan besar Islam, menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak-hak non-muslim. Yang keenam yaitu prinsip keadilan dan kebebasan beragama. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebebasan beragama. Tidak ada paksaan dalam agama sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Yang ketujuh yaitu dialog antaragama. Islam mendorong dialog antaragama sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara komunitas agama yang berbeda. Dialog ini bertujuan untuk membangun jembatan persahabatan, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Matiin itu sih lagi. Selanjutnya akan dibahas dengan saya, yaitu bab 3 atau penutupan. Kedengeran nggak? Kesimpulan tentang toleransi dalam Islam menegaskan bahwa toleransi tersebut bukan sekedar pasif, tetapi aktif, yang mencakup penghormatan, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang agama mereka. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Al-Quran kepada Nabi Muhammad, serta praktik sejarah dan hukum Islam. Berikut adalah poin-poin utama yang mendukung konsep toleransi dalam Islam. Yang pertama ada ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi. Dijelaskan dalam surat Al-Kafirun, surat 109 ayat 6, untukmu agamaku, untukkulah agamaku. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ayat-ayat ini menekankan kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan agamanya tanpa paksaan. Yang kedua adalah contoh Nabi Muhammad, terbagi menjadi dua, yaitu Piagam Madinah dan perlakuan terhadap non-muslim. Piagam Madinah, konstitusi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad di Madinah, menjamin hak dan kebebasan beragama bagi semua komunitas, termasuk Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang kedua adalah perlakuan terhadap non-muslim. Nabi Muhammad menunjukkan sikap hormat dan adil terhadap non-muslim yang hidup di bawah perlindungan agama Islam. Yang ketiga ada konsep zimmi dalam hukum Islam. Dalam sejarah hukum Islam, non-muslim yang tinggal di negara Islam dikenal sebagai zimmi. Mereka diberi perlindungan dan kebebasan beribadah sesuai agama mereka, dengan hak-hak sipil termasuk perlindungan hukum, meskipun mereka juga memiliki kewajiban seperti membayar jizya atau pajak khusus sebagai perlindungan, sebagai ganti perlindungan dan tidak wajibnya dinas militer. Yang keempat adalah prinsip keadilan dalam Islam. Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan perlakuan adil terhadap semua manusia tanpa memandang agama mereka. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 135 menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu." Poin kelima adalah dialog antara agama. Islam mendorong dialog antara agama sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara komunitas agama yang berbeda. Dialog ini bertujuan untuk membangun jembatan persahabatan, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Poin keenam adalah sejarah toleransi dalam kekhalifahan. Selama berbagai periode kekhalifahan seperti di Andalusia atau Spanyol Muslim dan kekhalifahan Abbasiyah, umat Islam, Kristen, dan Yahudi sering hidup berdampingan dalam harmoni. Mereka berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, menunjukkan contoh praktis dari toleransi beragama. Poin yang terakhir adalah pandangan ulama dan cendekiawan Muslim. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim menekankan pentingnya toleransi. Misalnya,
Al-Ghazali, seorang cendekiawan besar Islam, menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan berdamai dan menghormati hak-hak non-Muslim. Secara keseluruhan, toleransi agama dalam Islam adalah prinsip mendasar yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, di mana individu terlepas dari agama mereka dihormati dan diperlakukan dengan adil. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Saya, Febi Ayu Lestari, Rega Firmansyah, dan Aninda, pamit undur diri.